Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya dalam memperbaiki TV tabung Polytron U-Slim. Nah, ini dia TV-nya ya teman-teman, TV layar datar dengan kerusakan gambar melengkung. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan. Untuk kerusakan TV ini sebenarnya tidak begitu terlihat ya teman-teman. Jadi sepintas terlihat normal. Namun kalau kita cermati dan kita mencari atau menekan tombol menu, maka di situ gambar akan terlihat seperti melengkung. Oke, sekarang TV-nya sudah hidup. Oke, sekarang saya akan coba menampilkan menu pada TV-nya, maka di sini akan terlihat gambar melengkung ya teman-teman. Melengkung pada bagian kiri dan kanannya. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan menunya. Di gambarnya terlihat melengkung. Ini sebenarnya melengkungnya sampai ke bawah ya teman-teman. Cuma ini di tampilan menunya cuma setengah, jadi terlihat seperti di bagian atasnya saja yang melengkung. Oke, sekarang kita akan cari tampilan untuk radionya. Di sini baru akan terlihat jelas ya teman-teman. Kalau melengkungnya ini sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian bawahnya juga ikut melengkung ya teman-teman. Kerusakan TV ini sepintas tidak begitu terlihat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat logo SCTV-nya cuma setengah yang kelihatan ya teman-teman. Oke, sekarang TV-nya akan kita bongkar ya teman-teman. TV ini dengan tipenya PS52UV81. Ini dia tipenya. Oke, TV-nya sudah dibuka. Nah, seperti ini dia penampakan daleman TV Polytron. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Tapi sebelumnya kita akan coba hidupkan kembali ya teman-teman. Oke, ini tadi saya mau ambil cermin dulu untuk mempermudah dalam perbaikan. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan TV-nya. Stekernya kita tancapkan. Oke, TV-nya sudah hidup. Kita coba pasang antenanya. Nah, teman-teman bisa lihat sepintas TV ini tidak begitu ada masalah ya teman-teman. Tapi kalau kita cermati logo SCTV pada TV-nya itu cuma kelihatan setengah. Dan ketika kita mencari tampilan menu, di situ akan terlihat tampilannya sedikit melengkung ya teman-teman. Oke, saya akan pindah ke blue screen. Di sini baru terlihat dengan jelas kalau TV ini ada masalah dengan gambarnya. Oke, kita pindah ke tampilan radio. Di sini akan terlihat lebih jelas lagi kalau melengkung TV ini sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan bagian bawahnya juga ikut melengkung ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan cabut dan kita akan cari kerusakannya. Oke, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Untuk kerusakan TV seperti ini, nah ini dia biang keroknya ya teman-teman. Transistor D1202, ini dia yang rusak. Kita akan cabut dan kita akan ukur apakah transistor ini short. Oke, sekarang kita akan balik dulu mesinnya. Oke, sekarang kita akan cabut transistornya ini ya teman-teman. Transistor T803 dengan tipe D1202. Oke, sekarang kita akan cabut.
Nah, ini dia transistornya. Untuk transistor ini saya akan menggantinya dengan persamaannya ya teman-teman. Karena transistor ini stoknya lagi kosong. Jadi di sini saya akan menggunakan transistor dengan tipe yang berbeda. Di sini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan ukur transistornya. Apakah ini transistornya short? Transistor ini tipenya NPN ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ukur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita mengukur antara basis dan emitor sudah terlihat mencurigakan ya teman-teman, di mana jarum ampermeter mentok sampai di 0, dan ketika kita mengukur bolak-baliknya pun sama, dan dapat dipastikan transistor ini short ya teman-teman. Nah, ini seharusnya dengan mengganti ini TV sudah kembali normal. Oke, sekarang saya akan cari penggantinya. Di sini saya akan memakai persamaannya ya teman-teman. Nah, ini dia persamaan transistor D1202, di mana di sini saya menggunakan TIP 41C ya teman-teman. Ini sering dipakai pada speaker Polytron TIP 41C dan 42C, tapi di sini saya akan menggunakan TIP 41C karena transistor ini tipenya NPN ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ukur transistor ini apakah masih bagus. Nah, teman-teman bisa lihat jarum ampermeter tidak sampai mentok di 0 ya teman-teman, dan ketika kita mengukur bolak-balik ada perbedaan. Oke, ngomong-ngomong soal transistor TIP ini teman-teman, kalau menjumpai atau memperbaiki speaker Polytron, saya sarankan untuk menggunakan transistor TIP 41C atau 42C nya yang original ya teman-teman. Kalau kita memakai yang biasa, dalam 1 atau 2 bulan speakernya akan rusak kembali. Oke, kembali ke TV, teman-teman bisa lihat antara dua transistor ini terdapat perbedaan pada bagian belakangnya ya teman-teman. Untuk TIP 41C ini istilahnya mungkin isolated ya, sedangkan yang D1202 non isolated. Nah, jadi di sini saya sarankan teman-teman untuk memakai mika sebagai penyekatnya, karena pendingin transistor ini akan terhubung dengan kolektor transistornya ya teman-teman, karena di TIP 41C tidak terdapat isolatednya ya teman-teman. Jadi dia ada plat besinya, di mana plat besinya itu terhubung langsung ke kolektornya. Jadi di sini saya untuk mencobanya saya akan memasangnya langsung. Sebentar, kalau sudah selesai maka saya akan memasang mika penyekatnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang dulu transistornya untuk mencobanya apakah berhasil. Oke, sekarang kita akan mur dan kita akan solder. Oke, kita solder pada bagian basisnya, kolektornya, dan emitornya. Nah, pada bagian kolektor ini transistor ini terhubung ke pendinginnya teman-teman, karena dia tidak memakai mika sebagai penyekatnya. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman, ketika teman-teman mengganti D1202 nya dengan TIP 41C, saya sarankan untuk memakai mika. Kalau teman-teman tidak ada TIP 41C, teman-teman bisa juga memakai TIP 122 atau TIP 121 ya teman-teman. Jadi itu sama ya teman-teman, transistor tipe NPN. Oke, sekarang kabelnya kita pasang semuanya. Di sini saya memilih untuk memasang semua kabel-kabelnya ya teman-teman, untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang lain, misalkan apakah TV-nya tidak ada suara atau apa mungkin.
Oke, sekarang kabelnya sudah terpasang, kita akan coba hidupkan. Oke, TV sudah hidup. Kita akan tampilkan menunya. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan menu pada TV-nya sudah kembali normal ya teman-teman. Jadi tidak ada bengkok-bengkoknya seperti bantal. Jadi kalau kerusakan TV ini istilahnya itu kerusakannya ada di pin kasirnya atau pin EW. Arti daripada EW itu East dan West ya. Kalau di itu kan bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan timur dan barat artinya ya teman-teman. Oke, ini dia biang keroknya. Oke, TV sudah kembali normal. Tampilan untuk menunya juga sudah lurus, tidak seperti tadi ada bengkok-bengkok. Oke, ini TV-nya sudah saya tutup. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan. Kita on-kan. Oke, teman-teman bisa lihat logo RCTI-nya sudah kembali di tengah-tengah ya teman-teman. Dimana tadi sebelumnya cuma kelihatan setengahnya saja. Dan tampilan menunya juga sudah lurus. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.